Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Dwinda Lestari dengan NIM A1B1200095. Di sini saya akan melaksanakan poin tutor nomor 2, yaitu hafal sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yaitu sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah terdiri dari 20 yang memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi nafsiyah. Klasifikasi nafsiyah terdiri dari 1, yaitu wujud. Sifat wajib bagi Allah ini memiliki arti ada, yaitu Allah sebenarnya nyata dan ada, terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat 10. Lalu ada kidam. Kidam memiliki arti awal atau terdahulu, karena Allah terlebih dahulu dibandingkan dengan ciptaannya. Lalu ada bako atau kekal. Sifat wajib bagi Allah ini memiliki arti kekal, yaitu tidak pernah binasa, punah, ataupun mati. Lalu ada mukhalafatul lil hawadits, yaitu sifat wajib bagi Allah ini memiliki arti berbeda dengan makhluk ciptaannya, karena Allah tidak menyerupai makhluk ciptaannya. Lalu yaitu qiyamu binafsi. Sifat wajib bagi Allah ini memiliki arti berdiri sendiri, karena Allah tidak memerlukan bantuan makhluknya untuk berdiri. Lalu ada wadaniyah, yaitu sifat wajib bagi Allah ini memiliki arti tunggal atau satu, karena Allah tidak memiliki banyak, karena Allah berjumlah cuma satu. Lalu ada kudrat. Sifat wajib bagi Allah ini yaitu berkuasa. Tidak ada yang membatasinya dalam makhluknya ataupun zat-zatnya. Lalu ada iradat. Sifat wajib bagi Allah ini memiliki arti berkehendak, karena setiap apapun yang dilakukannya yaitu adalah kehendaknya sendiri. Lalu ada ilmu. Sifat wajib bagi Allah ini memiliki arti mengetahui, karena sifat kepandaian Allah maka Allah mempunyai sifat mengetahui apapun yang terjadi pada makhluknya ataupun sebelum terjadi pada makhluknya tersebut, dia telah mengetahuinya karena dia yang telah mengaturnya. Lalu ada hayat. Sifat wajib bagi Allah ini memiliki arti hidup, karena tidak ada yang menciptakan Allah melainkan dengan hidup dengan zatnya sendiri, karena Allah maha sempurna. Lalu ada sama. Sifat wajib bagi Allah ini memiliki arti mendengar. Allah mendengar apapun yang terjadi pada alam semestanya, walaupun makhluknya berbicara dalam hati. Lalu ada basar. Basar memiliki arti melihat. Allah bisa melihat apapun yang terjadi karena tidak ada pembatas atau ruang dan waktu pun yang menghalangi Allah. Lalu ada kolam. Sifat wajib bagi Allah ini memiliki arti berfirman atau berbicara. Allah bisa berbicara seperti makhluk yang diciptakannya. Allah berfirman dalam kitab-kitab yang diturunkannya pada Nabi dan Rasul. Lalu ada qadiran. Sifat wajib bagi Allah ini memiliki arti berkuasa, karena Allah berkuasa tiap segala sesuatu yang akan terjadi. Lalu ada muridan, yaitu sifat wajib bagi Allah memiliki arti berkehendak, yaitu keadaan Allah yang menghendaki atau menentukan tiap-tiap segala sesuatu. Lalu ada aliman. Sifat wajib bagi Allah satu ini memiliki arti mengetahui. Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang sebelumnya terjadi dan apa yang akan terjadi. Lalu ada hayyan, yaitu sifat wajib Allah yaitu berarti hidup, karena Allah tidak akan pernah binasa, punah, maupun mati. Lalu ada sami'an, yaitu sifat wajib bagi Allah ini memiliki arti mendengar, karena Allah mendengar permintaan doa ataupun pembicaraan makhluk yang ada di alam semesta. Lalu ada basiran, yaitu sifat wajib bagi Allah yang memiliki arti melihat. Allah dapat melihat gerak-gerik kita dalam kapanpun dan dalam waktu 24 jam Allah melihat kita, gerak-gerik kita
Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berbuat baik. Lalu yang terakhir ada mutakholiman, yang berarti memiliki arti berfirman atau berbicara, yaitu keadaan Allah yang berbicara dan tidak bisu. Itulah sifat wajib bagi Allah. Klasifikasi sifat wajib bagi Allah tadi yang pertama ada 4, yaitu nafsiyah. Nafsiyah terdiri dari wujud. Lalu ada nafsiyah. Maaf, yang pertama tadi ada nafsiyah, yaitu wujud yang berarti ada. Lalu ada salbiah yang memiliki 5 klasifikasi. Yang pertama ada kidam, bako, mukhalafatu lil hawadis, lalu qiyamu binafsi, dan terakhir ada wadaniyah. Lalu klasifikasi yang ketiga yaitu ada ma'ani yang terdiri dari 7. Yang pertama ada kudrat, kedua ada iradat, ketiga ada hayan, ada ilmu, ada basar, dan terakhir ada kolam. Yang terakhir klasifikasinya ada maknawiyah, yaitu qadiran, muridon, aliman, hayan, sami'an, basiron, dan mutaqaliman. Lalu yang kedua yaitu sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah terdiri dari 20. Yang pertama yaitu Adam. Adam memiliki arti tiada, karena sebenarnya Allah memiliki arti yang ada dan nyata. Yang kedua hudus, yang artinya dapat diperbarui. Sebenarnya Allah sudah terlebih dahulu ada sebelum makhluk yang diciptakannya. Lalu yang ketiga fana, yaitu tidak kekal. Sebenarnya Allah itu kekal dan tidak pernah binasa. Lalu yang keempat ada mumatolatufu lil hawadid, yaitu yang artinya menyerupai makhluk ciptaannya. Sebenarnya Allah tidak menyerupai makhluk yang diciptakannya. Lalu yang kelima ada qiyamu bighairi, itu memiliki arti bekerja sama. Sebenarnya Allah itu bisa berdiri dengan sendirinya. Lalu yang keenam ada ta'adud, yaitu memiliki arti berbilang-bilang atau lebih dari satu. Sebenarnya Allah itu hanya satu. Lalu yang ketujuh ada ajzun, yaitu artinya lemah. Sebenarnya Allah itu maha berkuasa. Lalu yang kedelapan yaitu ada karoha, yang artinya terpaksa. Sebenarnya Allah itu memiliki hati yang berkehendak dan tidak terpaksa apapun dalam menciptakan apapun. Lalu yang kesembilan ada jahlun, yang artinya jahil atau bodoh. Sebenarnya Allah itu memiliki kepandaian dan memiliki pengetahuan yang lebih luas dari makhluk ciptaannya. Lalu yang ke-10 maut, yang artinya bisa mati. Sebenarnya Allah itu makhluk yang tidak bisa mati karena dia maha sempurna. Lalu yang ke-11 ada syamamum, yang artinya tuli. Lalu yang ke-12 ada Uma, yang itu artinya buta. Sebenarnya Allah itu maha melihat apapun yang terjadi di alam semesta. Lalu yang ke-13 ada Bakamun, yaitu artinya bisu atau tuli. Sebenarnya Allah itu dapat berbicara dan berfirman. Karena Allah itu berfirman, buktinya Allah berfirman pada kitab-kitab yang diturunkan oleh Nabi. Dan Allah juga berbicara seperti makhluk yang diciptakannya. Lalu ada kaunahu ajizan, yaitu artinya lemah. Sebenarnya Allah itu maha berkuasa. Allah berkuasa terhadap apapun yang terjadi, terhadap segala sesuatu yang terjadi. Lalu ada kaunahu karihan, terpaksa dalam keadaannya. Sebenarnya Allah itu maha berkehendak. Allah berkehendak atau mengadakan atau tidak meniadakan segala sesuatu. Lalu kaunahu jahilan, itu artinya jahil atau bodoh. Sebenarnya Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui apapun yang terjadi di alam semesta gerak-gerik kita. Lalu ada kaunahu maitan, yaitu artinya bisa mati. Sebenarnya Allah itu tidak bisa punah ataupun binasa. Lalu ada kaunahu asama, artinya tuli dalam keadaan. Sebenarnya Allah itu maha mendengar apapun yang terjadi di dalam alam semesta, walaupun manusia berbicara di dalam hatinya.
Lalu ada kaunahu amah, yaitu buta dalam keadaan. Sebenarnya Allah itu melihat apapun yang ada di dalam alam semestanya, karena Allah menyadari gerak-gerik kita. Lalu yang terakhir ada kaunahu abkama, artinya bisu dalam keadaan. Sebenarnya Allah itu bisa berbicara dan berfirman. Allah berfirman dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Nabi dan Rasul. Itulah sifat mustahil bagi Allah. Lalu yang terakhir ada sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah ini memiliki arti boleh bagi Allah mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu, atau disebut juga dengan mungkin. Mungkin adalah sesuatu yang boleh ada dan tidak ada. Jaiz ini memiliki arti boleh-boleh saja, dengan makna Allah yang menciptakan sesuatu dengan tidak ada paksaan dari manapun. Juga karena Allah bersifat kudrat atau berkuasa, lalu iradat atau berkehendak. Jadi boleh-boleh saja Allah mengendaki atau tidak mengendaki, dan meniadakan atau tidak meniadakan segala sesuatu yang Dia mau. Sekianlah dari saya tugas tutor nomor 2, yaitu hafal sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.